Halo Mas, maafkan putus. Pengaruh petir ya, petir. Ya emang kalau hujan nih agak menegangkan ya kalau live. Oke, ini Mas Bian, sebentar saya invite dulu. Oke, oke. Sambil menunggu Mas Bian, tadi kita sampai mana ya? Ya, segmen premium. Kenapa menyasar ke segmen premium tadi gitu? Oh, itu ya. Ya. Nah, kenapa kami menyasar ke segmen premium? Karena bagi Bian dan aku tadi pada awalnya ketika membuka itu, pertama udah pasti karena pasti ada bisnis mindsetnya dulu ya. Karena kan kita menghitung lah ya, ibaratnya berapa sih biaya cost productionnya berapa, kemudian kita mau ibaratnya ambil marginnya berapa. Nah, ketika itu kita udah kenapa kita menyasar ke premium, tentu saja supaya karena kita ngerasa kalau waktu itu kan ada zamannya kan ada Gojek ya, Gojek punya GoWash-nya ya. Jadi pada waktu kita ngerasa kayak kenapa nggak kita ngambil yang paket premium segmen premium ya ketika nanti kita masuk ke segmen yang middle tuh lebih gampang gitu. Bukan berarti kita meniadakan yang segmen yang middle, tapi karena untuk ketika kita mencapai segmen premium dan itu tercapai, untuk mencapai ke segmen yang middle itu akan lebih jauh lebih mudah kayak gitu. Dibandingkan kita bermain di segmen middle yang memang banyak marketnya, tapi ketika kita udah terbentuk market di segmen middle, kita mau ngambil ke segmen yang premium itu susah banget gitu. Tapi ketika kita ngambil paket yang premium, segmen yang premium, kita ngambil segmen yang di middle tuh gampang banget sih, kayak gitu. Oh, Semudah itu sih. berarti berarti strateginya adalah untuk menguasai pasar gitu ya. Memang Les Elite ini memilih sektor premium terlebih dahulu ya supaya lebih mudah untuk menjangkau segmen yang middle ya Mas ya. Karena Oke. jujur sampai sekarang pun ini akan jadi challenge buat kita sih sebenarnya. Mau di segmen kita ngambil segmen yang middle, mau yang premium pun, jangan jadi challenge buat kita adalah gimana caranya sih untuk ngasih knowledge kepada atau informasi kepada orang-orang bahwa cuci mobil tanpa air itu aman loh dan itu bisa dilakukan loh. Bahkan kalau kita ngeliat marketnya itu ternyata besar banget gitu. Ibaratnya misalkan nih contohnya kita Mm-mm. orang kalau sekarang posisi masih WFH lah ya. Tapi pada waktu kalau WFH ya pasti otomatis yang di apartemen, yang di hotel, itu kan terkadang mereka kan susah banget ya untuk bisa nyuci mobilnya gitu loh. Mereka susah-susah nyari apa nyari airnya. Nah, mungkin dengan adanya Leslet ini bisa menjadi solusi buat bagi customer kita yang ceritanya mereka tuh apa ya males lah ibaratnya ribet kalau mereka dibandingin mereka nyari cuci mobil di luaran harus antri kalau di kita tinggal calling tinggal WA tinggal direct message ke adminnya tinggal dateng deh timnya nah kayak gitu sih sebenarnya pada Oh, prinsipnya itu jadi latar belakang munculnya Live Oke, Elite sih seperti itu. oh gue keren. tambahin sedikit soal market ya. Gue tambahin sedikit soal Mm-mm. market. Kalau gue ngeliat marketnya simpel gini sih. Di Jakarta itu tempat cuci mobil banyak. Dan rata-rata mungkin kita bisa bilang tempat cuci mobil bisa. Katakanlah let's say 100 tempat cuci mobil. Eh satu tempat cuci mobil, let's say satu hari bisa cuci 10. Jadi ada kebutuhan 1.000 mobil dicuci dalam satu hari. Ya kan? Itu di Jakarta loh ya. Belum kita bicara Tangerang, belum kita bicara Bekasi. Jadi marketnya memang sudah sebesar itu dan sudah terbentuk itu. Cuman kembali lagi challenge-nya adalah uh, educating marketnya itu sendiri tentang gimana kita membuat mereka percaya bahwa cuci mobil yang kita tawarkan ini aman. Karena ibarat kalau saya bicara dengan customer kadang-kadang
mereka tuh ibaratnya gini, biasa cuci mobil pakai air, sekarang nggak usah pakai air. Ibarat lu nyuruh gue nggak mandi nggak pakai air gitu, nggak pakai sabun gitu. Jadi Hmm. eh, edukasi itu yang perlu kita, memang costnya agak besar, gitu ya. Bisnis disruptif seperti ini sih menurut saya ya, challenge-nya ya seperti itu. Cost-nya, cost untuk edukasinya tinggi memang. Biaya marketing, biaya ya product knowledge itu memang tinggi begitu. Oh, oke, menarik sekali Mas. Berarti sebenarnya latar belakang utamanya adalah Mas Bian dan Mas Teddy ini melihat gitu ya peluang cuci mobil di Indonesia nih di Jakarta doang ding ya waktu itu cukup banyak gitu, bisa dilihat dari statistik misalnya orang dalam sehari kira-kira berapa sih yang nyuci mobil gitu ya. Terus habis itu Ya, dilihat bahwa adanya kebutuhan orang untuk cuci mobil dengan lebih efisien dan efektif gitu ya. Makanya mendatangkan cuci mobil yang bisa didatangkan ke rumah langsung dan dengan bahan yang lebih aman gitu dibandingkan dengan air gitu ya Mas. Nah, ini sih Mas, dan ada tantangannya gitu ya. Tantangannya adalah gimana strategi marketingnya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Mas. Nah, pertama kali buka ya Mas, ini gimana sih bukanya? waduh. Nah, jadi jujur eh, kalau itu awalnya buka gue sendiri, saya sendiri yang buka di Lombok gitu. Kenapa di Lombok? Karena dulu eh, sama orang tua stay di Lombok gitu. Berjalan sekian bulan karena kan ada pertanyaan dong, kenapa di Lombok gitu ya. Satu, karena saya stay di Lombok, dan sebenarnya ada satu model cuci mobil tanpa air yang menurut saya harus bilang dia pionir di Indonesia, dan bentuknya franchise, dan sudah ada yang buka franchise di Lombok waktu itu. Jadi saya sedikit pede, berarti dia saya punya pikiran, berarti dia sudah membantu saya untuk create market, untuk edukasi market di Lombok gitu. Tapi ya namanya waktu itu lagi proses belajar, trial and error, sekian bulan ya akhirnya ternyata susah untuk market di sana, karena orang-orang kayaknya Lombok cuman buat liburan aja ke Lombok. Mereka cari duitnya ya di Bali, di Surabaya, di Jakarta. Jadi makanya bisnis nggak survive di sana. Setelah dari Lombok, saya buka di Bali. Ternyata di Bali ditipu sama karyawan. Tutuplah gulung tikar, udah ceritanya begitu. Akhirnya saya memang kerja di Jakarta, karena saya sudah kenal lama sama Bro Teddy, jadi ya saya tipu-tipu dikit lah, ada kejoinan gitu. Ternyata kena tipu juga Teddy, ya kan? Jadinya dia sampai sekarang gitu. Wah, menarik. Berarti ibaratnya bisnis ya Mas. Les Elit yang sekarang sudah besar gitu ya. Aku lihat followersnya di Instagram juga sudah 8.000 gitu ya Mas. Itu pernah mengalami jatuh bangun juga ya Mas. Tapi waktu itu menarik juga nih Mas. Apa yang membuat Mas Dian ya pertama idenya ya, membuat tetap dan gigi gitu bahwa usaha ini bisa ada masa depannya gitu. Tapi yang jelas karena pakai duit orang tua, jadi harus kembaliin ke duit, ya kan? Yang kedua, karena bisnis ini sebenarnya model bisnis yang intinya kan cuci mobil gitu loh. Jadi udah lama nih bisnis cuci mobil. Cuman saya masuk dengan konsep yang baru, dan menurut saya di Jakarta itu saya ngasih solusi buat orang-orang yang nggak mau macet, nggak ada waktu, tapi mobilnya bersih gitu. Pulang kantor mobil udah wangi, udah bersih, ya kan? Pulang nge-gym orang bisa mobilnya udah bersih, bisa wangi, ya kan? Ya itu buat saya memberikan solusi, dan terakhir yang sebenarnya
yang tidak kalah pentingnya adalah bisnis saya juga, bisnis kami ini Les Elite juga memberikan dampak positif untuk lingkungan. Jadi bayangin, satu kali cuci mobil, ini ada riset ya, satu kali cuci mobil konvensional, itu mereka membuang 300 liter air bersih. Dan air bersih itu udah terpolusi dengan sabun cuci dan tidak bisa didaur ulang. Karena sudah terpolusi itu tadi, udah polluted tadi. Jadi buat saya secara nggak langsung, kami semua Les Elite car groomer punya kontribusi terhadap lingkungan. Itu sih yang membuat kami juga tetap harus jalan bagaimanapun juga. Wah, keren banget nih teman-teman semua. Jadi Les Elite ini bukan hanya bisnis gitu ya, tapi bisnis yang sustain, bring back to environment gitu ya. Jadi bukan hanya mementingkan cuan aja gitu nih teman-teman, tapi juga mementingkan gimana sih dampak yang bisa diberikan untuk lingkungan. Nah teman-teman, jangan lupa kalau ada pertanyaan, boleh sekalian tanya nih teman-teman di kolom yang ada tanda tanyanya ya, jangan di kolom komentar, takutnya nanti kegulung. Karena Les Elite menyediakan 10 voucher diskon 50% nih teman-teman buat all package untuk teman-teman semua yang menanya ya, Mas Edi dan Mas Bian ya, yang bertanya pada hari ini dan yang tinggalnya di Jabodetabek gitu. Karena Les Elite saat ini berada di Jabodetabek ya. Jabodetabek, Bogornya enggak? Bogornya enggak? Bogornya enggak? Jabodetabek. Ya. Jabodetabek. Oke, jangan lupa tanya ya teman-teman. Dan buat anak valid, Les Elite memberikan diskon 25% nih teman-teman yang mencuci mobilnya atau motornya by request di Les Elite teman-teman gitu. Jadi aku ngobrol-ngobrol ditanya ya teman-teman. Oke, Mas Edi dan Mas Bian kita lanjut. Tadi kan Mas Bian sempat mengemukakan gitu ya, ada tantangannya tuh gimana caranya kita mengeduket orang-orang gitu ya, karena bisnis waterless premium waterless car care ini masih sedikit gitu ya di Indonesia dan pasarnya sebenarnya masih banyak gitu. Nah, so far gimana nih Mas Teddy dan Mas Bian cara menyelesaikan tantangan tersebut? Bro, silakan. Jadi pertama sih pasti kalau cara menghadapi tantangan yang ada ya, jangan itu kan ya, bener ya, poin pertanyaannya itu ya, enggak ya? Iya. Gimana educate marketnya? Ya, gimana cara educate marketnya? Pasti pertama nggak lepas dari kita apa ya, nge-branding, baik itu dari sisi marketingnya, ya kan, baik itu dari kita pakai ads segala macam, itu udah jadi apa ya, udah jadi basic treatment lah ya kalau di dunia startup saat ini ya. Mau dan bisnis apapun sih, bisnis model apapun, kelihatannya kita educate people-nya itu bisa jadi salah satunya dalam bentuk iklan. Kemudian yang kedua, jujur kita dengan adanya banyak saingan yang baru-baru ini masuk, itu adalah satu apa ya, kalau dibilang saingan menurut kita oke lah, saingan secara bisnis iya, tapi bagi kita malah seneng gitu loh, karena dengan adanya adanya ibaratnya vendor-vendor baru yang muncul di bidang cuci mobil panggilan tanpa air ini, kita jadi ngerasa bahwa salah satu cara paling mudah untuk mengeduket orang ya dengan munculnya ada apa ya, usaha-usaha baru itu sih sebenarnya. Dan di sisi lain juga dengan adanya saingan-saingan ini, atau ibaratnya partner-partner lah ya, kita ya ngomongnya bisnis partner ini, menjadikan kita bisa apa ya, customer tuh akhirnya bisa pilih kok mana perusahaan yang ibaratnya bagus, mana dan yang tidak. Menurut kita akhirnya kita bisa menemukan pasarnya sih, seperti itu. Oke. Dengan adanya banyak saingan tersebut gitu ya, lebih termotivasi nih Les Elite untuk menunjukkan performa yang semakin baik gitu ya. Caranya dengan semakin gigih mengeduket orang-orang gitu ya, lalu juga marketingnya lebih ditingkatkan lagi gitu ya. Nah, selain itu Mas Edi dan Mas Bian, ada tantangan lainnya yang dihadapi Les Elite ini? Oke, kalau sorry, gue nambahin yang soal educate marketnya. Di awal sebenarnya kita trial and error-nya cukup lumayan, karena
semangatnya kita dari awal adalah yang ramah lingkungan tadi yang saya bilang ya. Cuman somehow itu ternyata bukan hal yang mau untuk dikonsumsi oleh konsumen. Ternyata mereka nggak tertarik tuh dengan gimmick ramah lingkungan. Beberapa konsumen mereka bilang air masih banyak kok dan segala macam. Cuman akhirnya kami ubah bahasa marketing kami, walaupun memang tujuan utamanya adalah ramah lingkungan, tapi kita ubah marketing kami bahwa kita memberikan service yang buat lu tuh nyaman, convenience gitu. Lu lagi ngapain aja, selesai mobil lu bisa bersih. Jadi tidak mau dari kerja, mau lagi meeting, makan, lagi ngedate, nonton, apapun yang mau lu lakukan, kalau lu mau setelah apa yang lu lakukan itu mobil lu bersih, apa nanti kan? Jadi gitu. Dengan begitu, pesan itu malah sepertinya lebih bisa ditangkap dan dinikmati sama konsumen kita. Jadi otomatis tujuan utama kita yang tadi untuk save water, untuk ramah lingkungan itu juga berjalan inline gitu loh, tetap tersampai gitu. Oh, oke. Jadi tips-tipsnya mungkin ya buat teman-teman sekalian yang menonton gitu ya. Untuk mendapatkan strategi yang menurut marketing yang baik, harus bisa melihat dengan jeli kebutuhan dari orang-orang gitu ya, dari pasarnya seperti apa. Misalnya, sekali tadi ya, ternyata orang-orang tuh lebih butuh cara-cara yang membuat mereka nyaman dan enak gitu ya, dibanding dengan prevent environment. Padahal sebenarnya tetap ada usaha tersebut gitu ya, Mas ya. Yes. Oke. Aku tambahin dikit. Aku akan jadi kasih penekanan ya. Jadi mungkin poin yang bisa dapat buat teman-teman di Pavali itu sebenarnya trial and error sih. Itu menurutku apa ya? Kadang-kadang tuh kita kalau udah trial sekali, kemudian kita dapat error segala macam, mungkin 3-4 kali nggak bekerja, tiba-tiba kita udah ibaratnya putus asa kayak gitu sih. Sedangkan dalam dunia, kalau ibaratnya dunia bisnis yang masih baru, terkadang trial and error itu mungkin bisa berpuluh-puluh kali sih seperti itu. Itu mau ibaratnya, dan itu di banyak sektor gitu, mau di bidang chemicalnya kalau di kami ya, ibaratnya dari segi chemicalnya, servisnya, gimana cara how to treat kliennya, customernya, kemudian SOP-nya, itu kelihatannya semuanya emang harus trial and error gitu. Jadi menurutku bahkan mungkin di luar sana di perusahaan besar pun aku yakin banyak trial error juga sih yang itu harus pertimbangkan kayak gitu. Oke. Jadi, ya, berarti jangan mudah putus asa ya, ketika gagal sekali, 2 kali gagal, jelas itu. Gitu ya. Artinya Les Elit ini berkali-kali namun akhirnya sekarang mereka bisa mendapatkan pasar di Jadetabek. Yes. Kenapa Mas nggak buka Bogor? Aku jadi terpicu untuk menanya ini. Direktur operasional silakan jawab. Kenapa Bogor? Jujur karena operasional cost-nya masih tinggi sih ke sana sih. Itu aja sih. Jadi kalau ditanya sampai saat ini kenapa sih kita masih mempertahankan di Jadetabek gitu. Ini kan kita udah tahun keempat ya, Bro Bian ya. Udah tahun keempat kita jalan, tahun kelima. Sebenarnya tuh di tahun kedua, ketiga pun kita tuh sudah banyak banget nih, yang menawarkan buat buka di Medan, kemudian buka di Manado, kemudian ada buka di Surabaya, Bandung, dan Bali sebenarnya. Cuma kita, dan Semarang sih sebenarnya. Tapi kita selalu ngeliat tuh, sampai saat ini aku dan Bian masih ngerasain bahwa quality is number one gitu buat si customer ya. Jadi kita nggak mau terlalu tergiur dulu oleh itu. Tapi kalau ditanya sebuah mimpinya gimana ya, pastinya kita pengen bisa mencapai di kota-kota besar itu sih, gitu. Oke. Berarti mimpi terbesar saat ini gitu ya, Mas, mungkin nih bisnis gitu ya di tahun kelima bisa melakukan ekspansi gitu ya, tidak hanya di Jabodetabek aja tapi di tempat-tempat lain ya gitu ya.
Iya. Oke. Mas Teh, Sorry mau nambahin dikit. Kenapa belum ekspansi sih? Sebenarnya kita merasa kuenya di Jakarta belum bisa kita grab maksimal ya. Jadi kayak kenapa kita harus capek-capek musim ekspansi di beberapa kota, dan itu yang buat sebenarnya malah kita jadi nggak bisa fokus yang mungkin kayak tadi saya bilang marketnya di Jakarta adalah 1.000 mobil per hari. Kita belum bisa 10%-nya grab market 100 mobil per hari. Oke. Putus. Putus ya. Jadi buat kita daripada kita pusing dengan pada sana di sini dengan tawaran franchise secara sini, sementara di kota yang sekarang kita jalani kita even 10% itu belum dapat gitu, belum kita bisa grab benar-benar. Oke. Mas Bian dan Mas Rik, berarti kalau boleh tahu nih Mas, dalam sehari kira-kira ada berapa mobil yang dicuci di Les Elite ini, Mas Teddy dan Mas Bian? Oke, aku coba jawab ya. Bian kelihatan lagi terputus. Sampai saat ini sih masih bisa dibilang kecil ya. Kita ngerasain masih kecil ya, tapi nggak tahu kalau bagi orang luar amin. Tapi kita tuh masih kerasa kecil, di mana sebulan itu kita cuma bisa mencapai di 250 mobil. Sedangkan dengan ibarat 250 mobil, karena kita saat ini kita juga ini ya, selain ada yang cuci mobil panggilan, kita juga punya ibaratnya cabang itu di Suvarna Golf Halim. Itu kita operatingnya di sana, dan itu terpisah ya. Tapi kita ngeliat di regulernya sendiri yang panggilan itu kita sebulannya 250 mobil. Seperti itu. Sedangkan kita bisa mencapai 5 sampai 6 kali lebih lipat gitu. Dan posisi saat ini 250 mobil per bulan itu kita punya 6 car groomer. Kita nyebutnya bukan tukang cuci ya, Ndak ya, kayak karena kita punya premium, jadi kita nyebutnya car groomer gitu. Jadi kita ada car groomer dan punya 1 admin gitu. Itu untuk yang cuci mobil panggilan. Tapi kalau yang dicuci mobil di Suvarna Golf itu yang kita kerja sama partnership itu, kita cuma ada satu car groomer. Tapi ini juga berbeda gitu. Kalau yang di Suvarna Golf itu karena sistemnya partnership, dan karena untuk orang-orang yang ibaratnya pengen cepat main, cepat kelar aja, jadi di sana kita ada servis yang cuma di eksterior doang. Sedangkan kalau yang dicuci mobil panggilannya kita nggak punya tuh paket yang ibaratnya luarnya aja kita nggak punya. Kita selalu sama interiornya gitu. Dan dari segi harga pun juga berbeda. Lebih mahal yang di panggilan kah Mas, atau yang di cabang? Suvarna yang di cabang. Oh, mahal di cabang. Yang membedakannya Karena nggak tadi pakai nama kita ya. Karena nggak pakai nama kita. Pakainya Suvarna Car Care. Jadi kalau orang ngeliat ya, kenapa beda harga ya, tapi namanya Suvarna Car Care, bukan Les Elite Car Care, walaupun Suvarna Car Care operated by Les Elite Car Care gitu sih. Oh, oke. Karena nama Les Elite-nya ada cuma itulah. Jadi ibaratnya kayak Novotel operatingnya by Accor kayak gitu. Kayak ibu by Accor gitu. Car Care tapi by Les Elite kayak gitu. Kita operation nih. Jadi partneran gitu ya sama Suvarna Golf-nya ya berarti ya Mas ya? Ya. Oke. Jadi buat kalau punya gedung, punya hotel, ya punya kos-kosan, mau di luar daerah, misalkan mau coba partnership, kita open for partnership lah, gitu ya. Sebenarnya even rumah sakit sih, rumah sakit ibu dan anak ya, karena ada beberapa customer yang dia baru ngelahirin anak, betul kan? Kalau misalnya habis ngelahirin anak kan dia pulang mobilnya bersih loh, ya kan? Karena apalagi zaman pandemi ini kan harus higienis lah gitu. Jadi mereka pulang dia bingung, mobil gue masih kotor nih. Ya kebetulan waktu itu salah satu ada teman saya sendiri, jadi dia pesen dong mau cuci mobil di parkir rumah sakit. Jadi setelah dia mau si bayi mau dibawa pulang, mobil udah bersih gitu.
kadang-kadang ya kita dapat ide juga dari customer sendiri, kebutuhan customer, ternyata kebutuhan customer sampai segitunya gitu loh, ya kan. Mungkin Oke. teman-teman yang mau Jadi lahiran di Jakarta bisa nanti cuci mobil dulu sekali. teman-teman yang membutuhkan bantuan cuci mobil dalam kondisi apapun gitu ya Mas, ya silakan hubungi Las Elit Iya, gitu. Les Elit benar itu. gitu. Kalau yang punya Benar. kos-kosan juga punya kos-kosan, punya kontrakan atau punya gedung apapun silakan hubungi Les Elit, siapa Iya, tahu gedung tempatnya. kantor. Oke, Mas Teddy dan Mas Bian, ini kan dari tadi kan kita sudah ngomong tentang les elitnya gitu ya, tapi mungkin dari teman-teman juga mau tahu gitu ya, sebenarnya keuntungan ketika kita mencuci mobil dengan produk les elit itu apa sih dibandingkan dengan mobil biasa, selain dari segi tadi ya Mas, segi efisiensi waktu gitu ya, segi kenyamanan, selain itu apa lagi sih Mas sebenarnya? Mau siapa bro? Gua apa lu bro? Lu aja bro. Oke, gue dulu ya. Nanti ya. Jadi kalau dari segi keuntungannya, kalau kita ngomong non teknisnya dulu ya, non teknisnya ya pasti udah nggak perlu ngantri. Which is meskipun tetap DM ya, tetap nanti kita harus penjadwalan ya ndak ya. Tapi ya setidaknya kan nggak perlu datang, nggak perlu ada effort buat apa ya capek-capek nungguin di lokasi seperti itu sih. Ini pertama efisiensi soal waktu, kemudian lebih mudah karena dan pasti terpercaya. Kemudian kenapa sih terpercayanya? Karena yang membedakan dengan cuci mobil konvensional yang pakai air adalah pertama karena kita pakai chemical wax itu, jadi menjadikan permukaan mobilnya itu ada efek hidropobiknya atau efek daun talas. Jadi kalau misalkan kena air, ibaratnya itu langsung turun lah, langsung licin, ibaratnya seperti itu. Kalau ditanya lebih mengkilap, pasti jauh lebih mengkilap. Karena secara teknisnya kita pakai chemical yang ada wax-nya. Seperti itu. Kalau soal detail boleh dicoba aja. Jadi ibaratnya kan banyak ya, emang detail ya. Oke, kita memang kekurangannya kalau kita di cuci mobil konvensional kan memang bisa menjangkau daerah-daerah yang kolong-kolong tuh, yang di bawah kolong-kolong mesinnya. Mungkin perbedaannya kalau di kita memang Karena ada hidrolik. ya, kalau kita lebih focusingnya lebih ke eksterior dan interiornya, seperti itu. Bahkan sampai mesin pun kita juga ada namanya engine dressing, jadi permukaan mesinnya kita juga lap, ya kan. Kemudian di bagian interior kita juga tetap ada vakum, dan kita pakai vakumnya juga tanpa ada colokan listrik, jadi kita pakai baterai. Jadi dijamin aman buat akinya teman-teman Pavali lah, seperti itu. Jadi udah pasti kinclong lah. Wah, keren. Pokoknya kita udah pasti kinclong lah. Jadi kita mau enggak ya harus coba sendiri gitu. Jadi silakan order. Berarti dari segi mesin pun lebih safety gitu ya Mas ya. Mungkin lebih awet juga nggak Mas dengan permukaan cat mobilnya gitu. Iya, pastinya. Dan kita juga ada Kalau servis berdasarkan kaca juga ada, kita juga bisa ngilangin jamur kaca kan. Kadang-kadang tuh kan kalau di mobil kena angin dan kena panas kan kadang-kadang keluar noda-noda putihnya ya kan. Nah itu kita bisa ngilangin juga. Kemudian yang di body juga sama, kadang kan ada kerak-kerak apa ya menguning, kerak-kerak hitam yang di bagian logo-logo, kita juga bisa ngilangin itu juga. Bahkan sampai proses misalkan ada baret-baret halus, kita pun sekarang punya servis poles mesin. Seperti itu sih. Jadi intinya kita ini sebagai one stop solution untuk car care, dan itu sistemnya panggilan. Jadi nggak usah ribet, nggak usah kemana-mana, tinggal calling kita, ntar kita datang ke lokasi. Seperti itu sih. Oh gitu. Oke, berarti benar-benar one stop solution ya Mas. Maksudnya ketika kita sekali panggil gitu ya, banyak banget servis yang ditawarkan sebenarnya ya. Gitu. Nah buat teman-teman mumpung Les Elit lagi nyebarin voucher gitu ya, jangan lupa untuk bertanya lagi ya di kolom pada tanya ya, supaya bisa mencoba Les Elit gitu, siapa tahu jadi jatuh cinta gitu. Mas, ada nggak cerita unik nih kan Les Elit itu kan berarti 24 jam ya servisnya ya? Yes. Wah keren. Berarti ada nggak cerita unik nih ya saat membuka
membuka jasa cuci mobil 24 jam gitu, Mas? Supaya tidak salah paham. Jadi kita boleh ini ya, boleh bilang bahwa 24 jam cuci mobil panggilan tuh ya saat ini gue bisa bilang tuh dileselit kayak gitu. Nah, tapi memang karena sekarang posisi pandemi kita agak membatasi sih sebenarnya. Kita agak membatasi hal ini. Jadi posisi 24 jam ini kita bisa lakukan maksimal 10 kilometer dari base camp kita yaitu di Tebet gitu. Gitu. Dan ibaratnya ya kalau ditanya hal-hal lucu ya banyak banget ya, kadang-kadang ada yang minta jam 1 pagi, kadang-kadang gue ini idenya dari si Bian sih ya, idenya dari si Bian. Gue bilang, lo yakin mau bikin 24 jam bro? Emang lu nggak kasihan sama groomer lu gitu loh, maksudnya lu nggak kasihan sama groomer lu lagi malam-malam gitu. Tapi percaya nggak percaya ternyata ya memang beneran ada gitu, ada yang minta nyuci jam 11 malam, ada yang minta nyuci jam 2 pagi. Ini kadang-kadang gue kayak mikir kayak enggak ya, ternyata ada loh, marketnya tuh ada gitu. Jadi apa ya, ya akhirnya ya gue oke lah, maksudnya ternyata ada hasilnya juga gitu loh. Meskipun kalau ditanya apakah jumlahnya lebih banyak siang atau malam, ya pasti saat ini pasti lebih banyak yang siang. Tapi ternyata market malam itu bisa menambah secara apa ya, omsetnya tuh jadi nambah juga, ternyata nggak bohong gitu loh. Oh gitu. Mas, tapi pernah bertanya nggak ke customer gitu, kenapa baru jam 2 pagi, jam 11 malam gitu? Banyak. Jadi Jadi ada juga satu, ada yang sorry nih Ted, ada yang besoknya mau nikah, mobilnya mau dipakai, ya dia pakai misalnya hari ini sampai jam 10, kadang-kadang buat besok mau dipakai oleh groomsnya. Jadi kita disuruh datang jam 3 pagi, suruh beresin tuh mobil supaya besok dipakai ke gereja udah bersih gitu. Ada juga yang begitu. Jadi ada juga market yang seperti itu. Kalau dia suruh bawa mobilnya ke tempat cuci mobil juga, walaupun ada yang 24 jam, tapi kan repot kan. Dia bisa sambil mungkin dandan dulu, atau keluarganya bisa saya prepare sebelum gereja atau sebelum akad, mobil udah bersih gitu. Ya itu kan kebutuhan customer yang sebenarnya kayak kita pun nggak kebayang sebelumnya, ternyata ada kebutuhan yang kayak gitu. Kita juga simpi 24 jam yang sebenarnya nggak muluk-muluk. Inspire-nya juga kalau ada cuci mobil profesional 24 jam, masih kita akhirnya nggak bisa 24 jam gitu. Ya jadi nggak kebayang sih. Beratnya ada juga, kan aku pikirkan juga sama ya, kayak pertama kali gue tanya si Bian juga, karena kan memang mostly marketing dipegang sama si Bian ya. Jadi ibaratnya Bian yang punya apa nih kira-kira yang bisa mengembangkan ininya gitu. Karena aku lebih ke operasionalnya. Gue bilang, masa sih ada. Ternyata kadang-kadang tuh orang pingin misalkan nih besoknya dia ikut ibaratnya kan kalau di Jakarta kan banyak ya Sunday morning ride gitu bareng-bareng. Nah, mereka sebelum pagi-pagi jam 5 itu datang ke Sentul, mereka jam 3 pagi minta dicuci dulu kayak gitu. Kalau nggak misalkan ada yang mau ikut tren ya kan, kita nyucinya di mana? Nyucinya di Kemayoran gitu. Misalkan kalau nggak di BSD deh ada Gias gitu kan. Datang mobilnya ke Gias, tiba-tiba kan mereka baru bisa loading itu mobil jam 11 malam, nah baru manggil ke kita. Jadi ibaratnya besok paginya waktu event di Gias itu baru bisa ibaratnya udah kinclong kayak gitu sih. Oh oke. Unik ya ternyata. Halo Mas, ini aku yang putus atau yang lain putus? Halo Mas. Enggak. Oke. Tadi Mas tadi yang putus atau yang putus ya? Dirimu. Diriku ya. Ya. Ini Bian malah putus. Oke. Iya, Bian. Aku masih mencoba koneksi sama Mas Bian. Oke. Mas berarti walaupun malam gitu tetap dilayani gitu ya, dengan tadi ya batasan kalau malam karena saat pandemi 10 km di tempat gitu ya Mas ya. Ya, karena masih ada banyak faktor sih ketika tantangan buka 24 jam itu jauh lebih struggling sih, karena
kita perlu memikirkan nggak cuma untuk di customernya, tapi juga di groomernya kita yang nyuci. Karena kan ya lo tahu sendirilah, di mana kan ada yang mau nyuci di daerah Priok ya, tanpa mendiskreditkan daerah Priok ya. Cuma kan kita kadang-kadang kita kan takut ya, ntar jangan-jangan karyawan kita itu disambit lah, dijamret lah, dicopot motornya lah, yang pamit gitu. Tapi memang struggling sih, apa ya, punya challenge tersendiri lah, buka di malam hari itu punya challenge sendiri. Oke. Tapi kalau di siang hari itu gimana aja dilayanin kan ya Mas, asal di daerah Jabodetabek gitu ya? Betul, betul, betul. Sebentar ya Mas, aku ambil. Oke, nah teman-teman ini Mas Bian, Mas Dedi ya, ada banyak pertanyaan dari teman-teman nih Mas Dedi, sebentar ya. Ya. Yang pertama ada dari Mas Rio Patrias. Apa sih tips and trik menjaga kekompakan dalam menjalankan les elit gitu, dan bagaimana pembagian tugasnya gitu, pembagian tugasnya dari Mas Dedi sendiri, Mas Bian dan tim-timnya. Ya, Pak Patris menjaga kekompakan. Nih Pak Rio nih angkatanku juga nih. Nah, ya punya bisnis Ya, ayam geprek terbesar di Lampung. Ya, nih gue promosiin tuh, baik. keren. Undang ya Pak. Ya. Jadi overall sih tips menjaga kekompakan dalam lingkungan les elit ya. Jadi kompak itu menurutku tuh ada dua macam. Pertama, karena ini aku partneran sama si Bian, jadi otomatis kompaknya itu ada dua macam, antara kompak dengan partner itu kerja sendiri, partner bisnis, which is itu founderku, dan juga kompak di dalam timnya Les Elit sendiri. Jadi ada dua kekompakan nih yang aku bilang. Pertama, kompak terhadap partner itu apa ya? Boleh ditanya ke banyak orang bahwa menjaga kekompakan antar partner itu tidak semudah yang dibayangkan sih. Ya kan, jadi soal kepercayaan, ya kan, soal kepercayaan, kemudian soal pembagian tugas di dalam antara partner, dan adanya apa ya, ada saling mengalah dan apa ya, bisa saling menghormati pendapat masing-masing orang tuh menurutku penting sih di dunia bisnis bersama partner. Lu boleh tanya ke Bian berapa kali gua dan Bian itu saling apa ya, emosi, jika kebawa emosi, tapi kita tuh uratnya udah sampai di atas ini. Iya, udah kayak dia punya idenya sendiri, gue punya idenya sendiri, ya kan. Tapi ya ujung-ujungnya memang harus ada apa ya, jalan tengah lah ya. Harus ada jalan tengah, ya kan. Jadi akhirnya ya kita bisa menjaga kepercayaan itu sih menurutku udah sampai saat ini 4 tahun menurutku udah perjalanan yang panjang ya. Jadi ya itu pertama. Jadi soal kepercayaan dan saling mengalah itu penting sih di dalam dunia bisnis, dan keterbukaan lah gitu. Kemudian kalau di dalam tugas di Les Elit sendiri, pasti kekompakan soal tim groomer maupun ke admin itu adalah apa ya? Kadang-kadang karena kita bermain di karyawan yang sorry to say misalkan ibaratnya dengan pendidikan yang cukup kurang apa ya, kurang tinggi. Jadi kita harus mau ngajarin sih, prinsipnya sih itu. Keterbukaan itu pasti, tapi ketegasan itu penting menurutku. Ya, karena kita bermain di sektor jasa itu adalah yang dijual kan bukan brandnya ya, sektor jasa ya, bukan brandnya, tapi gimana caranya bisa customer ini percaya sama si groomer ini nih, gitu. Jadi kadang-kadang adalah sesuatu yang penting untuk kita bisa memberikan training, SOP, itu selama 4 tahun mungkin aku tuh seminggu bisa sekali kali. Nggak, aku tuh ngingetin soal SOP, karena menurutku di dunia jasa itu SOP itu penting gitu loh. Dan yang ya balik lagi, customer adalah raja gitu. Tapi memang kita bisa batasan ya. Jadi menurutku gimana cara membuat kekompakan yang ada, pasti kita bikin situasi itu semua nyaman ya. Jadi harus ada sisi supportingnya, tapi ketegasan itu penting sih, kayak gitu. Mungkin kalau Bian ada tambahan, bro? Oke. Tips dan trik mungkin tadi udah banyak dari saya, tapi satu lagi sih, saling menguatkan. Karena selama 4 tahun ini up and down-nya luar biasa gitu, ya kan.
ada di mana down banget, Bro Teddy udah istilahnya udah bendera putih udah mau diangkat, cuman ya kita gimana meyakinkan, ayolah bro, gitu loh. Enggak, dia nipu gua lagi lah. Pasti ada jalan. Dia Iya. Gimana tuh Mas? Enggak. ya kan, ya kayak gitu. Iya, jadi ya itu memberi semangat gitu loh, meyakinkan bahwa pasti bisa, itu aja sih. Nah, memang ya butuh sama-sama kedewasaan sih, maksudnya kadang-kadang kita juga apa namanya, kalau misalnya Teddy-nya lagi down, saya juga nggak bisa yang kayak emosi sendiri, wah apaan sih lu gitu, malah nggak menyelesaikan masalah gitu, biasanya bisa tutup kan gitu. Tapi ketika Teddy-nya down atau saya yang down, ya kita saling menguatkan. Kalau biasa saya lagi down, tadi udah keluarin hitungannya, oh ini ya ini bagus juga ya, oh ya udah jadi nggak down lagi gitu. Kalau saya udah tadi lagi down ya kita, oh Ted masih ada jalan begini Ted, solusinya begini ya. Jadi intinya penting saling menguatkan, memang nggak gampang. Sering saya sama Teddy beda tipe. Saya kalau ke pegawai suka sadis gitu, kalau Teddy suka kadang-kadang terlalu baik gitu. Saya bilang Ted nggak bisa, dari awal baik, oke sekarang kita harus udah mikirin perusahaan juga, udah biar bisa sustain kan gitu. Jadi ya akhirnya kita harus ketemu middle ground-nya lah, kita discuss, oke jalan tengahnya begini. Nah itu harus jelas sebenarnya. Kalau hampir dibilang kayak orang pacaran lah gitu lah, sering menguatkan, sering kayak gitu, tapi in business term ya gitu ya gitu. Oke. Ya bro ya, bukan gitu bro. Berarti kalau bisa dibilang Mas Bian dan Mas Teddy ini pasangan sepakat gitu ya, yang lengkap, yang saling memahami satu sama lain, yang saling mengisi kekurangan satu sama lain. Iya. Kalau yang satu sedih, yang satu harus bahagia gitu ya. Dulu itu tapi waktu zaman di Vanlit itu tuh gue mah beda banget sama si Bian, tuh beda banget. Serius, gue itu emang ibaratnya anak baik. Si Bian itu tuh emang grup paling gebleknya gitu loh, ya. Jadi ibaratnya lu boleh percaya apa enggak, teman-teman di angkatan gue sendiri aja itu pada nggak percaya si Bian tuh bisa kayak sekarang, karena perubahannya tuh drastis banget gitu loh. Dulu mah dia paling aneh deh, saya gitulah, nakal lah ibaratnya. Sekarang tiba-tiba bisa Bad boy, ini bad boy and good boy-nya. Dulu mah kenapa tiba-tiba ngajakin gue bisnis gitu, kayak nggak percaya, lu pasti percaya juga, gue juga apa nih ya tiba-tiba ini. Cuma Dulu beda kasta, kalau Teddy anak konglomerat dulu, kita bukan anak konglomerat, jadi beda kasta gitu. Tapi kasta tersebut juga tercipta sampai ke angkatan Mas angkatan 21 itu selalu ada kasta-kasta begitu. Kasta yang bad boy, Iya, ya anak konglo, kayak kan, anak konglo kita ya gitu-gitu aja. balik sekarang. tapi Enggak. banyak banget justru yang, karena kan mungkin ya masa SMA kan masa-masa pencarian jati diri gitu ya, ketika sudah menemukan dirinya gitu. Temenku juga banyak yang dulunya SMA bad boy, rankingnya ranking paling bawah, sekarang sukses, sekarang malah jadi PNS, ada yang jadi entrepreneur juga. Jadi Saya belum sukses, belum ya, sukses. keren. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih. By the way kan aku jadinya sampai jam 8, jadi nggak apa-apa Mas Bian dan Mas Teddy sedikit. Oke. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Mas Ferli Tan 81. Modal berapa nih kalau mau buka di Semarang? Katanya gitu loh. Nah, bro. Saya tadi ini bukan masalah mau buka, tapi memang kalau ditanya sekarang karena kita memang masih mau fokus di Jabodetabek, jadi kalau ditanya kita belum ngitung juga kalau mau keluar. Sebenarnya
Mas Ferry kayak ini apa ya? eh Udah banyak bukannya mau gimana, tapi ada beberapa lah, beberapa yang nanya, even di kota-kota terdekat Cirebon, ada beberapa yang nanya. Cuman karena kita nggak fokus untuk buka, jadi kita belum hitung, boleh tanya nggak tahu, gitu. Belum fokus ke sana. Kasarannya gitu kali ya Mas, yang Mas Ferry tanyain mungkin ya, kalau di tempat lain kira-kira berapa sih modal ya? Masih rahasia lah. Nggak besar. Dan menurut saya sih nggak besar sih, nggak besar. Kayak sekarang kalau orang ke bisnis buka restoran 2M, 3M, buset, gila. Enggak sih, enggak segitu lah. Berarti masih terjangkau ya, Mas. Siapa Masih tahu terjangkau. sama Mas Dedi dan Mas Sian ini. Kalau mau ada partnership, kita selalu open loh ya. Jadi kita kalau ada partnership apapun, we are very open gitu. Iya. Kita lebih suka discuss sih, misalnya ada menurut ada orang misalnya ngomong kita ada peluang nih di sini gitu, kita discuss dulu, baru kita plan, kita bicarakan kalau itu visible dan marketnya oke, ya kita bisa coba. Awal dari golf kan juga begitu gitu, memang kita pengen, terus ya somehow ada dari salah satu manajer dari Suparna Golf itu datang ke kita meeting dan ngomongin mix and match-nya kemauan mereka dan kemauan kita itu lumayan waktunya 6 bulanan ada ya Dad ya. Iya. Kira-kira menemukan proses kerjasama yang pas gitu. Jadi ya kita sebenarnya lebih suka yang discuss yang seperti itu sih gitu loh, bukan yang gue mau buka di Semarang dong gimana, nah nggak gitu. Kita juga lebih, karena kita ini sih, buat apa kita buka di Semarang, jangan nanti orang yang buka di Semarang juga nggak fokus. Jadi kita sayang dengan brandnya gitu loh, brandnya atau Les Elite Semarang mati nih, nggak laku, kita capek-capek bikin brand gitu loh. Jadi ya kita lebih suka discuss dulu gitu loh, misalnya ada peluang di mana, apalagi dia udah bisa baca marketnya, baru oke. Tapi kalau gue mau buka di sini dong, mau berapa? Nah itu, aduh, enggak sih. Bisa Itu ya. yang menurut Ted salah, benar nggak? Bebannya berat, maksudnya setiap lokasi itu terkadang punya challenge-nya masing-masing. Nah, makanya bukan kita tidak mau, tapi kita perlu di setiap lokasi itu harus punya orang yang bisa percaya bahwa ini tuh punya market yang bagus, ya kan, orangnya mau konsentrasi untuk menjalankan bisnis itu. Jadi bukan cuma sekedar investor, tapi juga dia cinta terhadap produknya. Itu sih yang Business partner, iya. Oke. Iya. Berarti yang lebih ditekankan adalah gimana caranya mereka juga memiliki ownership gitu ya. Iya, ikut mikirin gitu. Karena nggak semudah itu. Karena menurut saya bisnis franchise itu mati karena satu, mereka QC-nya nggak kuat, ya kan? Sama si yang beli franchise-nya di suatu tempat itu juga nggak terlalu open. Jadi franchise bisnis A, makanan A, mungkin makanannya bagus, makanannya enak, harganya pas, tapi karena yang punya franchise di tempat A itu nggak benar manajemennya, jadinya tutup gitu loh. Yang rugi sebenarnya bukan cuma orang yang beli franchise, tapi brand itu sendiri sebenarnya jadi berkurang gitu loh. Oke. Gitu. Karena mungkin kalau kita, apalagi ini produk biasa ya Mas ya, ketika kita penawaran sedikit aja, sekarang tuh kayak tip service tuh lebih, perannya tuh peran banyak, apalagi di era sosmed dan seperti ini ya gitu ya. Mas tadi dan Mas Dia, teman-teman yang mau berpartnership harus menghubungi kemana kah?
Bisa hubungin Teddy atau saya. Melalui ya, atau Instagram. Teddy sih kayaknya, Teddy. Iya, Teddy sih. ke Mas, IG oke. Les juga bisa langsung nanti DM, nanti biar admin akan nyampaikan ke kita kok pasti gitu. Oh Karena kita iya. juga. Oke. Berarti teman-teman kalau misalnya niat mau berpartnership dengan diskusi Mas Teddy dan Mas Bian, silakan hubungi di Instagram Les Elit. Ya kan Mas, betul ya Instagramnya Les Elit ya. Iya, iya. Oh. Boleh juga teman-teman kalau nanti teman-teman mau lihat, lalu hubungi aja di situ melalui DM, nanti admin dari sosmed tersebut yang akan menyampaikan ke Mas Teddy atau Mas Bian gitu ya. Ya, Oke, Mas Teddy dan Mas Bian. Oh ini sih tadi Mbak Desta bertanya udah jatuh berkali-kali. Nih, udah jatuh berkali-kali gitu. Kok bisa sih lanjutin? Tapi tadi sudah dijawab ya dengan Mas Bian dan Mas Teddy di awal ya. ya. Oke. Nah, mungkin Mas Teddy dan Mas Bian sebelum mengakhiri sesi ini ya gitu ya teman-teman, boleh nggak bagikan tips dan trik kepada teman-teman yang mau memulai usaha gitu supaya mereka tidak putus asa, tidak menyerah dan selalu agile gitu seperti Mas Teddy dan Mas Bian. Ya, Bian dulu lah, silakan. Tips and tricksnya apa bro? Tips and trick. Oke, ya. Ya udah jauh. Ini share experience aja sih. Pantang menyerah dan jangan takut gagal itu aja sih. Karena gagal sih pasti sih. Kalau kalau saya bilang itu bukan gagal, kayak trial and error. Jadi pelajaran juga banyak banget trial and errornya, dari gaji pegawai, hitungan segala macam, biaya marketing, kayak betul banyak sekali trial and error. Jadi ketika menghadapi suatu error, Mas Bian Mati. Putus dia. Ya udah, aku coba atau ketika boleh? aku dulu ya, mungkin ya. Jadi mungkin maksudnya si Bian ketika lebih ke sharing experience saja sih. Jadi ketika menghadapi trial and error itu banyak banget. Jadi jangan takut trial and error, bahwa setiap usaha apalagi jenisnya baru ya, bukan ibaratnya kan dunia makanan kan mungkin di kuliner udah banyak ya. Tapi di dunia jasa tuh menurutku trial and error itu penting. Jadi jangan takut sih, jangan menyerah. Namanya bosen di dunia usaha tuh udah pasti sih. Enggak. Jadi mau usaha apapun, gue yakin pasti akan ada bosennya. Tapi itulah gunanya buat kita ngelihat apa sih kira-kira. Kadang-kadang kita mungkin perlu untuk mundur dikit ke belakang. Kalau nggak kita perlu diem dulu, stuck dulu buat mikirin nanti ke depannya kita mau ngapain sih. Kayak gitu. Jadi mungkin apa ya, conclusionnya jangan menyerah aja sih, itu udah kunci sih. Ketekunan tuh udah apa ya, di dunia bisnis apapun yang kalau dibilang sama bokap gue tuh selalu ibaratnya ya lu kalau usaha tuh tekun gitu loh. Ibaratnya untuk memulai sesuatu memang perlu perhitungan ya, tapi kadang-kadang terjadi di lapangan akan berbeda gitu sih. Jadi ya kudu siap aja sih. Berarti selain jangan menyerah, penting juga untuk kita memitigasi resiko dan mengenali resiko dari bisnis kita ya Mas ya. Ya, gitu. Dan perhitungan tuh pasti udah ada, semua matematika udah pasti ada, tapi ya semua challenge itu kan terjadinya di lapangan ya, apalagi di dunia jasa ya. Jadi kita kadang-kadang mungkin kita udah niatnya baik, ada aja customer yang mungkin niatnya tidak baik seperti itu. Dan ya kalau di dunia jasa udah pasti menurutku service itu nomor satu ya kan, dan SOP itu penting sih kayak gitu. Oke, berarti kalau di kelas elit ini sangat mengedepankan servis dan SOP juga ya Mas ya, gimana caranya supaya semua yang dilakukan gitu ya oleh para groomer juga sesuai dengan SOP yang berlaku gitu ya Mas. Karena satu groomer tidak menjalankan SOP itu akan mempengaruhi groomer lainnya gitu. Kalau di prinsipnya di kita seperti itu. Jadi kenapa SOP itu penting? Karena semua harus punya SOP yang sama
gitu. Jadi seandainya nanti customer A ini dipegang oleh Nanda, ya kan, hasilnya harus sama dengan dipegang oleh Teddy. Ketika Teddy dipegang megang customer A dan nanti dipegang lagi oleh Bian, ya kan, ya itu harus sama juga. Jadi menurutku di dunia service itu udah di dunia jasa kelihatannya udah salah satu hal yang penting ya, SOP ya. Oke. Tapi aku jadi punya satu pertanyaan menarik lagi nih, Mas. Maaf, jadi bertanya lagi. Nah, ini Mas Bian dan Mas Teddy ini sambil bekerja ya. Cara Mas Teddy dan Mas Bian memonitor para guru agar melakukan SOP itu seperti apa sih? Jadi Monitor kalau apa nih? Lagi nyuci. Iya, monitornya kalau aku lagi nyuci, aku lagi dalam menangani customer-customernya gitu. Kalau saya standarnya selama nggak ada komplain, oke. Itu aja. Karena servis ya. Oke. Jadi selama nggak ada komplain, itu oke. Tapi begitu ada komplain, saya yang namanya juga atau Teddy udah pasti itu udah teriak-teriak gitu, rame-rame. ya, dan kita kan punya supervisor ya, sekarang sih kita udah kayak punya supervisor, punya admin, ya kan. Jadi kita selalu ada ada jenjang-jenjangnya lah. Jadi ibaratnya ketika groomer ada masalah harus menyampaikan ke supervisor ada masalah nanti bisa share langsung ke directly ke aku atau ke Bian. Jadi kita ibaratnya kalau dulu memang ya itu balik lagi ya, trial and error gitu. Jadi gimana sih caranya? Jujur aku dan Bian tuh pingin membuat sebuah bisnis yang autopilot, ya kan. Jadi aku tahu Bian itu sibuk dan Bian juga tahu kadang-kadang tuh aku ribet banget. Jadi aku selalu bilang sama Bian, kita sama-sama ngebesarin ini bisnis, tapi kita punya satu visi gimana caranya bisnis ini juga mempermudah kita gitu. Jadi bukannya nambah ribet kita, tapi gimana cara membuat suatu bisnis yang lebih lebih compact dan bisa mempermudah kita. Yaitu salah satunya akhirnya kita bikin, kenapa enggak kita cukup boleh tanya Bian. Gue tuh sampai nge-push Bian. Kenapa sih bro kita tuh nggak punya, ibaratnya oke lah, lo takut bayar karyawan lo lebih tinggi, tapi seenggaknya ya kan kita tuh pekerjaan lebih ringan gitu loh. Jadi kenapa sih kita nggak hire supervisor gitu loh? Kenapa kita nggak hire admin yang lebih jago gitu? Karena bagiku mungkin investasi lo cukup besar ya kan, tapi gue yakin ke belakangnya kita tuh enak gitu loh. Nah akhirnya formula sih ya kan, trial and error. Akhirnya dicoba sebulan 2 bulan jalan, 3 bulan 4 bulan jalan. Ya akhirnya kita menemukan gitu loh. Akhirnya setiap challenge yang ada kita tuh punya punya solusinya. Seperti itu sih. Biar Oke. Wah, menarik sekali Mas Teddy. Jadi dari trial and error itu gitu ya, akhirnya menemukan formula gimana sih caranya bisa memonitor pekerjaan dari guru-guru gitu ya, Mas ya, sehingga servis yang disediakan, yang dilakukan standarisasi dengan baik gitu ya. Nah, tadi Mas Bian putus gitu ya. Tadi sudah disampaikan dengan Mas Teddy sih, ada tambahan tips and trik untuk teman-teman yang menonton ini jika mau memulai usaha supaya bisa sukses seperti Mas Elliot. Oke. Sebenarnya saya juga belum expert lah dalam membangun sebuah bisnis, cuman ini sifatnya saya share experience aja ya. Maksudnya kembali lagi jangan putus asa, karena bisnis apapun trial and error-nya itu pasti banyak. Saya nggak pernah anggap itu sebuah kegagalan, tapi cuma error. Jadi kita harus try lagi. Kalau error kita try lagi, kita coba lagi. Itu yang paling penting, yang experience saya dalam membangun bisnis Elliot ini dari sendiri sampai ketemu Teddy. Jadi berbuat banyak dan sangat membantu Elliot. Trial and error itu benar-benar harus punya fighting spirit yang ekstra memang. Nah, yang kedua mungkin
terus apa ya terus menggali apa yang bisa buat dikembangin gitu. Karena dari awal sebenarnya rasanya cuma buat cuci mobil doang gitu loh. Karena kita nggak kepikiran untuk buka poles mobil untuk detailing panggilan, kemudian kita nggak coba untuk 24 jam gitu. Itu kan sebenarnya buah dari kita terus explore apa sih yang bisa di-develop gitu. Ibaratnya kalau saya pikir gini, kalau orang jualan nasi uduk doang, mungkin ya omsetnya kan gitu-gitu aja. Salah satu cara menambah konsepnya adalah jualan soto gitu lah, karena untuk nge-grab market yang mau soto gitu. Simple berpikiran saya cuma gitu, makanya udah kita cari ada servis baru, kemudian ya ada fogging, ada apa namanya, ada auto detailing, dan sekarang sampai 24 jam. Ya memang harus terus develop sih gitu, apa yang bisa baik itu dari servisnya ataupun dari produk yang kita pakai ya. Kita harus juga update dengan dunia bisnis kita gitu. Itu aja sih. Wah, thank you sekali Mas Bian dan Mas Teddy. Berarti intinya selain tadi yang pertama adalah jangan pantang menyerah gitu ya, walaupun error gagal berkali-kali, asal yakin dengan bisnisnya gitu ya Mas, selalu dicoba gitu. Dan yang kedua, jangan lupa untuk saling menguatkan juga ketika kita punya partner bisnis gitu ya Mas. Jadi bisa long last gitu hubungannya gitu ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mendevelop, mengembangkan dari produk-produk yang ditawarkan, baik dalam produk barang gitu ya maupun produk jasa, dan mengikuti juga perkembangan tren market yang ada di bisnis tersebut gitu ya Mas ya. Iya. Kurang lebih. Sekali Mas Teddy dan Mas. Terakhir tuh ada Teddy itu. Terakhir tambahan. Kadang tuh orang kan terakhir kan orang kan fokus ke problem gitu ya. Menurutku ini aku dapatin dari tempatku kerja juga sih, bahwa kadang-kadang tuh mungkin jangan problem kali ya, tapi lebih ke challenge-nya apa gitu loh. Jadi mungkin apa sih challenge-nya gitu. Itu kan jadi challenge ya. Jadi bukan problem, bukan jadi masalah, tapi jadi challenge. Mungkin itu sih yang kelihatannya bisa apa ya, mindset ya. Akhirnya pindahnya ke orang ke mindset ya. Oh, oke. Jadi tapi kan juga kalau teman-teman sudah mengamati dari awal gitu ya, Les Elite ini kan juga banyak sekali jatuh bangunnya ya, tapi tidak menyerah karena mereka berpikir itu bukan problem, itu adalah challenge yang harus kita overcome dengan baik gitu ya, yang harus kita lewati sehingga kita bisa bangkit, dan akhirnya sekarang terbukti Les Elite sudah punya followers yang banyak banget gitu ya, dan di browser tadi aku juga udah lihat jumlah mobil yang tadi dicuci juga udah banyak banget gitu ya. Thank you sekali Mas Teddy dan Mas Bian untuk hari ini, sangat insightful gitu ya. Tapi satu benang merah yang aku dapatkan ketika aku menonton Valley Talks gitu ya, anak-anak Vanit yang punya usaha, satu benang merahnya adalah ketika anak Vanit punya usaha gitu ya, mereka bukan hanya memikirkan uang, tapi gimana caranya mereka bisa bring back to society, environment, dan memberikan kontribusi yang baik juga untuk orang-orang di sekitarnya gitu. Nah itu sih yang aku hebat banget anak Valo, dan memang mungkin pendidikan di SMA berpengaruh juga ya, itu ya Mas ya. Dari kita di asrama 3 tahun gitu, dan membentuk terbukti tadi Mas juga gagal berkali-kali nggak masalah gitu, sampai bisa berdiri sampai sekarang. Salah sih ya. Ini challenge bukan challenge ya kan. Thank you banget Mas Teddy dan Mas Bian udah menyempatkan waktu. Aku menyita waktu kelebihan di hampir setengah jam ya, yang tadi 8 jadi 8 lewat 2 juga. Semoga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan insight yang luar biasa bagus kan dari Mas Teddy dan Mas Bian dalam belajar membangun bisnis ini. Dan semoga Mas Teddy dan Mas Bian juga selalu sukses. Les Elite-nya bisa menggrab pasar-pasar yang belum tergrab selama ini gitu ya
Mas, dan jangan lupa juga nih memberi manfaat yang baik ya untuk society environment kita. Dan jangan lupa teman-teman, aku ingatkan lagi juga untuk anak-anak family ini teman-teman yang mau cuci mobilnya kelas elit itu Mas Teddy dan Mas Bian menyediakan diskon 25% off tiket selama bulan Desember gitu. Nanti bisa langsung di mana Mas yang mau vouchernya ini Mas? Tinggal nanti DM ke IG-nya Leslie aja. Kalau bilang kalau Funlit, anak Funlit gitu aja dah. Dibandingin susah. Oke. Nah, teman-teman, anak valid gitu ya. Tapi jangan ngaku anak valid gitu ya, Mas ya. Nanti kita bisa tahu juga ya. Berapa gitu kan, tinggal bilang Funlit angkatan berapa. Nah, udahlah gitu aja. Oke, nanti jangan lupa DM ke Instagramnya Les Elit gitu ya, Mas. Terus nanti jangan lupa juga kalau udah dapat fasilitas diskonnya, men-tag dan memberikan hashtag Funlit cuci mobil yuk gitu ya, Mas ya. Ya. Nah, tadi juga untuk yang bertanya, Mas Rio, Mas Feriton 1 dan Mbak Desa gitu ya, orang-orang yang aku sebutkan tadi, mereka sudah mendapatkan diskon 50% all package gitu ya. Nanti tinggal diklaim aja ke Instagramnya Les Elit. Itu ya Mas ya. Yes. Oke. Sampai juga teman-teman di penghujung acara kita hari ini. Jangan lupa hari Jumat depan kita juga ada sesi Vali Talks ke 58 gitu ya. Udah nyangka 58 gitu ya. Nah, untuk pembicara besok adalah Mas Bambang Nilakaca gitu. Mereka adalah Mas Bambang ini adalah sosok inspiratif anak muda gitu ya, tapi yang rela untuk terjun ke desa dan membangun desa tersebut. Nah, buat teman-teman yang mau mendengar kisah Mas Bambang bisa join di Hipal Valley Talks di Jumat minggu depan di jam 7 juga. Oke, thank you Mas Teddy, salam juga buat Mas Bidan. Udah lepas kayaknya sinyalnya jelek ya. Dadah. Semuanya. Sampai jumpa di Valley Talks selanjutnya. God bless. Thank you. God bless. Thank you, Mas.